Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Rizky. Di sini saya akan menjawab soal luas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Soalnya adalah berikan penjelasan perkembangan memori dari masa ke masa. Memori akan saya bahas adalah memori internal, yaitu RAM. RAM ditemukan pada tahun 1968. RAM singkatan dari Random Access Memory dan ditemukan oleh Robert Dennard jauh sebelum PC ditemukan. RAM membutuhkan tegangan 5 volt dan dapat bekerja pada frekuensi 4,7 MHz dan waktu akses memori atau XSM sekitar 200 nanodetik. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM adalah singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM bekerja pada frekuensi antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Kemudian pada tahun 1987 ditemukanlah VP-RAM. VP-RAM adalah singkatan dari Fast Pack Mode DRAM. Sejak pertama kali diluncurkan, memori jenis ini langsung mendominasi pemasaran memori. VPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris atau row yang bekerja dari jenis memori sebelumnya. VPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan XSM sekitar 50 nanosecond. Selain itu, VPM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,7 MB per detik. Meskipun FVM ini mulai banyak digunakan, memori FVM ini mulai banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 286, 386, serta 486. Kemudian pada tahun 1995 diciptakanlah memori EDORAM atau Excited Data Output Dynamic Random Access Memory. EDO ini adalah penyempurnaan dari FVM yang dapat mempersingkat waktu write cycle sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. EDO mempunyai akses sistem cukup bervariasi, yaitu sekitar 70 nanodetik hingga 50 nanodetik yang bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Walaupun EDO merupakan penyempurnaan dari FVM, namun keduanya tidak dapat dipasangkan secara bersamaan karena ada yang perbedaan pada kemampuan. Kemudian, pada peralihan tahun 1996, Kingston menciptakan sebuah model memori yang dimana dapat sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. Itu dinamakan SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM ini lebih dikenal dengan PC66 karena bekerja pada frekuensi 66 MHz. Berbeda dengan memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan yang kerja yang lumayan tinggi, SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan punya XSM 10 nanosecond. Kemudian pada tahun 1998, chipset ini dapat bekerja pada frekuensi 100 MHz. Chipset ini sekaligus dikembangkan oleh Intel untuk dipasangkan dengan prosesor terbaru Intel Pentium 2 yang bekerja pada bus 100 MHz seperti pendahulunya PC66. SDRAM ini dinamakan PC100 dengan menggunakan tegangan sebesar 3,3 volt. Memori PC100 mempunyai XSM sebesar 8 nanodetik lebih singkat dari PC66. Selain itu, memori PC100 mampu mengalirkan data sebesar 800 MB per detik. Kemudian, pada tahun 1999, Rambus menciptakan Rambus Dynamic RAM yang mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detik. Sayangnya, kecanggihan RAM ini tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor pada kala itu, sehingga kurang menarik minat dan dukungan. Juga memori ini harganya sangat mahal.
Pada tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lain dengan kemampuan yang sama, yaitu RDRAM PC800. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika kalau versi sebelumnya bekerja pada pada tegangan 2,5, maka versi PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Selain dikembangkan DRAM PC800 pada tahun 1999, SDRAM juga dikembangkan dengan nama SDRAM PC133. SDRAM ini bekerja pada frekuensi 133 MHz dengan access time 7,5 nanodetik. Mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detik, walaupun PC ini dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun frekuensi ini juga mampu berjalan pada frekuensi 100 MHz, walaupun tidak sebaik yang dimiliki PC100 pada frekuensi tersebut. Kemudian pada 1999 ditemukanlah DDR-RAM. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan RAM jenis ini. Kemudian pada tahun 2000 ditemukanlah SDRAM oleh Maskin. Memori ini dapat bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Dengan tegangan yang sama, yaitu 3,3. PC150 mempunyai access time sebesar 7 nanodetik dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detik. Memori ini sengaja diciptakan untuk keperluan overclocker, namun pengguna aplikasi game dan grafis 3 dimensi, desktop, publishing, serta komputer server dapat mengambil keuntungan dengan adanya memori PC150 ini. Kemudian pada tahun 2000 juga, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan SDRAM jadi 2 kali lipat. Oleh karena itulah, memori jenis ini dinamakan DDR-RAM atau yang merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM ini bekerja pada frekuensi 100 sampai 133 MHz dan akan bekerja secara efektif pada frekuensi 200 sampai 266 MHz. Kemudian tahun 2003 dikembangkanlah jenis baru dari DDR, yaitu DDR2. Perbedaan antara DDR dan DDR2 adalah kecepatan data serta peningkatan latensi menjadi 2 kali lipat. Perubahan ini memang dimaksudkan untuk menghasilkan kecepatan secara maksimal dalam lingkungan komputasi yang semakin cepat, baik dari sisi prosesor maupun grafik. Selain itu, kebutuhan voltase DDR2 juga menurun. Jika pada DDR kebutuhan voltasenya 2,5 volt, maka pada DDR2 hanya 1,8 volt. Artinya, kemajuan teknologi pada DDR2 ini membutuhkan tegangan listrik yang lebih sedikit untuk menulis maupun membaca memori. Kemudian pada tahun 2007 dikembangkanlah versi barunya, yaitu DDR3. Bisa menghemat daya sekitar 16% dibandingkan DDR2. Hal tersebut disebabkan karena DDR3 sudah menggunakan teknologi 90 nanometer, sehingga konsumsi daya yang diperlukan hanya 1,5 volt, lebih sedikit jika dibandingkan dengan DDR2 1,8, apalagi DDR1 2,5 volt. Dia mampu mentransferkan data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 160 MHz. Jauh lebih tinggi dibandingkan DDR, yaitu 400 sampai 1600 MHz. Kemudian pada tahun 2014 dikembangkanlah DDR4 yang beroperasi pada tegangan 1,2 dan 1,4 volt.
dengan frekuensi 800 sampai 800 dan 2133 MHz. Lebih rendah jika dibandingkan DDR3 yang frekuensinya 400 dan 106 MHz. Dan kebutuhan tegangan 1,5 atau 1,05 volt karena sifat DDR kecepatan bisa dikalikan dengan kelipatan dari angka ini. Demikianlah penjelasan saya tentang perkembangan memori dari masa ke masa. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.